Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Iqbal Abdul Rauf, kader PMII Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Masa Khidmat 2024-2027 pada perhelatan Kongres PMII ke-21 tahun 2024 di Palembang, Sumatera Selatan. Sahabat-sahabat seluruh kader PMII dari Sabang sampai Merauke, izinkan saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Visi saya menjadikan PMII sebagai gerakan inklusif dan komunikatif yang berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Inklusif adalah perubahan yang lebih baik dalam menyambut dan menghargai orang-orang sebagaimana adanya. PMII sebagai gerakan arus muda Nahdliyin yang memiliki basis kampus perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta, sudah saatnya ikut serta dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045. PMII akan berperan aktif untuk mewujudkannya. Sudah tentu harus memiliki karakteristik inklusif dan komunikatif terhadap ruang lingkup masyarakat secara umum. Untuk mewujudkan visi yang saya sampaikan di atas, tentunya harus didukung dengan misi-misi organisasi sebagai berikut. Yang pertama, memperkokoh ideologi gerakan PMII. Ideologinya apa? Kemudian cara memperkokohnya seperti apa? Gerakan PMII apa saja? Kemudian tantangan ideologi. Tentunya yang perlu diingat sahabat-sahabat semuanya, PMII memiliki ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah serta berpegang teguh pada nilai dasar pergerakan atau NDP. PMII harus benar-benar mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tawasud, tawazun, tasamuh, serta ta'adil. Gerakan PMII secara luas adalah mengemban tugas mulia, yaitu menyampaikan misi dakwah Islam rahmatan lil alamin, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah secara kritis dengan tidak meninggalkan etika yang ada. Selanjutnya, cara memperkuat ideologi adalah dengan adanya diskusi dengan para tokoh dan ulama nasional maupun internasional supaya kader PMII dapat membuka cakrawala pengetahuan dalam ideologi. Kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis pesantren seperti kajian kitab kuning yang mana perlu kita lestarikan supaya akar keilmuan Nusantara tetap terjaga. Untuk mewujudkan visi organisasi, maka harus didukung dengan misi organisasi pula. Misi yang pertama adalah memperkokoh ideologi gerakan PMII. PMII memiliki ideologi aswaja serta berpegang teguh pada nilai dasar pergerakan atau NDP. PMII harus benar-benar mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tawasud, moderat, tawazun, seimbang, tasamuh, toleran, serta ta'adul, keadilan. Gerakan PMII secara luas adalah mengemban tugas mulia, yaitu menyampaikan misi dakwah Islam rahmatan lil alamin, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah secara kritis dengan tidak meninggalkan etika yang ada. Kemudian selanjutnya
cara memperkuat ideologi gerakan PMII, salah satunya dengan diskusi dengan para alim ulama, para tokoh nasional maupun internasional, supaya kader PMII dapat membuka cakrawala pengetahuan tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan yang berbasis pada pesantren, yaitu kajian kitab kuning, supaya nilai pondok pesantren tetap terjaga keilmuannya di bumi Nusantara ini. Misi yang kedua adalah memperkuat inklusivitas organisasi dalam ber-PMI. Sahabat-sahabatku, kader PMI se-Nusantara yang saya banggakan, inklusif adalah sebuah sikap yang terbuka, yang mau menerima masukan, nasihat, serta sebuah kritik. Dalam organisasi tentunya karakteristik inklusif sangat perlu untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang terjadi di internal organisasi. PMII harus menjadi organisasi yang mau merangkul perbedaan, karena perbedaan merupakan sebuah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan bukan sebuah perpecahan. Jadi inklusivitas dalam organisasi sangat perlu dan penting keberadaannya, apalagi dalam situasi bonus demografi di Indonesia. Banyak sekali perbedaan di dalamnya, serta untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Misi yang ketiga, sahabat-sahabatku, yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Sahabat-sahabat kader PMII se-Nusantara yang saya banggakan, kader PMII harus bisa menyampaikan informasi tentang keorganisasian dengan baik dan benar serta akurat, supaya PMII memiliki eksistensi organisasi terhadap masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, komunikasi ini bisa memberikan edukasi organisasi terhadap sahabat-sahabat pengurus PMI di level rayon, pengurus komisariat, pengurus cabang, pengurus koordinator cabang, serta di tataran pengurus besar. Komunikasi juga memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam organisasi. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan verbal dan non-verbal. Verbal bisa dilakukan dengan kita berdiskusi, kemudian non-verbal bisa dilakukan juga dengan membaca buku ataupun menulis. Selanjutnya, strategi, yaitu melakukan mentoring terhadap komunitas atau kelompok kader yang memiliki potensi dalam melakukan komunikasi, atau melaksanakan pelatihan public speaking dengan narasumber yang mumpuni. Selanjutnya, membuat pelatihan yang berkelanjutan dan melaksanakan program magang kader di lembaga profesional dan kredibel untuk kader PMII. Misi selanjutnya, misi keempat, yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Sahabat-sahabatku kader PMI se-Nusantara yang saya banggakan, upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu perlu adanya upgrade kualitas keilmuan serta karakteristik kader PMI yang berpikir kritis. Hal ini bisa dijalankan melalui forum-forum kaderisasi baik formal maupun non-formal, dengan memberikan materi tambahan tentang profesionalitas karir dan kerja, supaya kader PMI ini memiliki wawasan yang luas dalam merespon bonus demografi yang ada serta menyongsong Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah membentuk kader PMI yang memiliki moralitas atau etika yang mumpuni, karena di atas ilmu masih ada etika yang perlu dijaga. Menjalin relasi dengan lembaga pendidikan atau pelatihan profesional
yang bisa memberikan kesempatan kepada kader PMI untuk menimba ilmu di lembaga tersebut dengan cara magang. Kemudian memberikan kesempatan beasiswa kepada sahabat-sahabat PMII untuk melanjutkan studinya dengan disiplin ilmu yang dia pelajari. Sahabat-sahabatku, kader PMI Nusantara yang saya banggakan, selanjutnya misi kelima, yaitu distribusi kader dalam ruang lingkup sosial, politik, dan pemerintahan. Tentunya yang pertama, membentuk jaringan yang kuat dengan berbagai lembaga sosial, politik, dan pemerintah untuk memfasilitasi penempatan kader PMI. Memberikan semacam pelatihan dan kursus soft skill kader PMI dengan basic keahliannya masing-masing, seperti sosial, politik, dan pemerintahan. Seperti halnya lembaga non-pemerintahan, yaitu NGO, yang kredibel dan mau membuka ruang belajar untuk kader PMI. Dalam dunia politik, kader PMI yang aktif tentunya tidak bisa bergabung ke partai politik karena sesuai aturan ADART dan peraturan organisasi. Namun kalau sudah menjadi alumni, bisa saja masuk ke ruang-ruang politik untuk membawa aspirasi untuk bisa membesarkan PMI ini bisa berada di mana-mana. Kemudian selanjutnya mengadakan program magang dan kerjasama dengan lembaga-lembaga strategis untuk memberikan pengalaman praktis bagi para kader PMI. Misi yang keenam yaitu menguatkan sistem administrasi yang efektif dan efisien. Sahabat-sahabat kader PMI Nusantara yang saya banggakan, di era digital sekarang ini perlu adanya sebuah sistem manajemen administrasi yang baik, yang efektif dan efisien. Maka misi saya adalah digitalisasi administrasi, yaitu mengembangkan sistem administrasi berbasis cloud untuk mempermudah akses dan transparansi data organisasi secara umum, dan itu buat internal sesuai dengan kebijakan digitalisasi pemerintahan. Artinya sahabat-sahabat, dengan disupport IT di era sekarang ini harus benar-benar memanfaatkan informasi dan teknologi ini dengan baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi dengan standar yang ada dan berintegrasi dengan sistem evaluasi tentunya bisa memastikan keberhasilan program-program kerja sahabat-sahabat PMI yang ada di Indonesia, karena semua itu akan dikumpulkan jadi dalam satu sistem dan bisa diakses pada sahabat-sahabat se-Indonesia. Kemudian misi yang terakhir, yaitu misi yang ketujuh, membangun kemandirian ekonomi kader. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, saya mendorong betul kader PMI supaya menjadi entrepreneur yang sukses dengan membentuk inkubator entrepreneur di masing-masing daerah, memberikan pelatihan wirausaha muda kepada kader PMI, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh setiap kader di masing-masing daerah. Tentunya harus ada pendampingan terhadap kader-kader entrepreneur yang berkelanjutan. Kemudian disupport dengan permodalan kepada kader supaya bisa mengembangkan bisnis yang akan dijalankan. Mengajak stakeholder untuk menjalin kerjasama dan memberikan mentor terhadap kader PMI yang memiliki jiwa entrepreneur. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan potensi-potensi bisnis yang dimiliki oleh kader PMI di masing-masing daerah supaya bisa menjadi support sistem dalam bisnis kader PMI. Demikian 7
misi kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia telah saya sampaikan. Semoga angka 7 ini menjadi angka yang keramat. Angka 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu. Pitu itu identik dengan pitulungan. Pitulungan adalah sebuah pertolongan dalam bahasa Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan bakti ku berikan, ajil dan makmur ku perjuangkan. Salam pergerakan.